Selamat pagi. Bisa minta reaksinya dulu untuk mengetahui kalian apa sudah siap untuk dengar renungan atau belum. Oke, baru satu orang saja. Yang lain, halo, halo. Halo, halo, halo. Ya, baru 2 orang. Terima kasih Giselle dan Ethan. Ya, saya harap yang lain juga sudah siap ya. Yang lagi di toilet, dengar suara saya langsung. Yang lagi makan, stop dulu makannya gitu ya. Dengar renungan dulu. Oke. Ya, kita mulai renungan. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan juga anugerah-Mu untuk kesempatan kami bisa menikmati hari kami ya Tuhan, dan juga saat ini kami bisa mengikuti pelajaran online ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati agar hari ini bisa berjalan dengan baik, dan sebentar kami akan mendengarkan renungan. Biarlah Engkau yang bercakap-cakap di atas kami, dan biarlah renungan hari ini bisa memberikan berkat dan juga menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Kita buka dulu Alkitab kita di 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Judul renungan kita hari ini adalah hidup yang dipulihkan. Saya bacakan dulu ayat masnya ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya. Hidup yang dipulihkan. Saya mau kasih ilustrasi ya. Ini ada sebuah buku, seperti buku cerita anak gitu ya. Buku cerita anak judulnya Nothing, karya dari ini Mick Ingpen. Saya akan bacakan sebuah penggalan ceritanya. Siapa aku? Itulah yang dinyatakan oleh sebuah boneka binatang lusuh pada dirinya sendiri. Bisa kalian lihat di gambar yang warna abu-abu. Terlupakan di sudut loteng yang berdebu, boneka itu mendengar tukang pengangkut barang menyebutnya nothing atau bukan siapa-siapa. Sehingga dia mengira namanya adalah nothing. Pertemuan dengan boneka-boneka lain lalu membangkitkan ingatannya. Nothing pun menyadari bahwa dia pernah memiliki ekor, kumis, dan garis-garis di tubuhnya. Namun setelah dia bertemu seekor kucing kelabu yang membantunya menemukan jalan pulang, nih kucing yang di depannya ini, dia menyadari bahwa Nothing akhirnya mengingat ya siapa dia sebenarnya, yaitu sebuah boneka kucing bernama Toby. Nah, sang pemilik dengan penuh kasih memperbaikinya dan menjahit bagian-bagian tubuhnya, memberikan sepasang telinga baru, ekor, kumis, dan garis-garis pada tubuhnya. Jadi awalnya si Nothing ini dia merasa dirinya, oh saya bukan saya ini siapa sih gitu kan. Saya cuma sebuah boneka yang duduk di pojokan begitu kan, di ploteng atau plafon gitu kan. Kemudian saya mulai dipindahkan oleh orang begitu kan. Kemudian pindah ke rumah barunya, bertemu si kucing kucing oren ya. Kucing oren ini, kemudian lambat laun si kucing ini pun membantu si Toby bisa mengingat bahwa oh ternyata namaku dulunya adalah Toby, dan syukur pemiliknya yang baru itu memperbaiki keadaan si boneka Toby ini. Nah,
Seperti halnya boneka Tobi ini ya, suatu hari nanti diri kita yang telah tercemar oleh dosa kedagingan ini akan dipulihkan Allah sesuai dengan identitas yang dikehendakinya bagi kita. Nah, untuk saat ini kita dapat mengerti identitas tersebut secara tidak sempurna. Namun, ketika kita berjumpa dengan Kristus, kita akan sepenuhnya dipulihkan. Kita akan dijadikannya baru, kita akan memakai tubuh, pikiran, hati yang baru, bukan lagi daging yang berkuasa, melainkan roh, dan kita bisa tinggal bersama-sama dengan Yesus di kerajaan surga. Nah, untuk itu kerjakanlah dulu tugas kita di dunia ini, ya. Selesaikan dulu kewajiban kita terutama ya. Sadar diri kita ini sebagai siapa. Ya, kalau kita masih anak, masih jadi seorang anak, berarti kita harus menjalani kewajiban kita sebagai seorang anak, yaitu menghormati orang tua kita seperti yang ditulis di Alkitab. Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu, begitu ya. Kemudian kalau orang tua kita memberikan kewajiban kita untuk belajar. Kalau orang tua kita memberikan kita kewajiban untuk membantu pekerjaan mereka, bantu. Gitu ya. Jadi sadar diri posisi kita sebagai siapa. Kemudian jadilah teladan, ya. Jadilah teladan bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Jadi dengan cara apa? Kita tidak menunjukkan bahwa sengaja gitu ya, kita tidak menunjukkan dengan sengaja bahwa kita adalah orang yang hebat, orang yang berkemampuan tinggi, orang yang pintar dan lain sebagainya. Tapi melalui hidup kita, tanpa kita sadari, tanpa kita tanpa berasal dari keinginan diri sendiri, orang lain itu dapat memandang kita sebagai pribadi yang dapat menjadi contoh. Tuh. Nah, meskipun kita belum sempurna, begitu ya, meskipun kita merasa bahwa diri kita masih belum sempurna, tapi kalau misalkan kita jadi teladan, ya sampai orang-orang melihat kita, oh si A ini hidupnya ini layak untuk bisa saya jadikan contoh. Saya jadikan teladan hidup saya juga, gitu ya. Nah, meskipun kita merasa bahwa diri kita, aduh, kayaknya saya masih belum merasa diri saya menjadi seorang teladan atau gimana. Tapi ingat, Tuhan tetap, ya, Tuhan akan selalu memampukan kita sehingga kalau kita jadi teladan, hidup kita pasti bisa jadi berkat. Oke, itu saja renungan yang bisa Mister sampaikan, semoga bisa memberkati kita semua. Kita tutup dalam doa. Mister bisa minta tolong Giselle untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk hari ini. Sekarang kami mau mulai pembelajaran ya Bapak, untuk berarti supaya kami dapat mengikuti setiap pembelajaran dengan baik. Juga berkati guru-guru yang akan mengajari kami, Tuhan berkati hikmat ya Bapak, supaya dapat mengajari kami dengan benar baik. Juga berkati kami ya Bapak, yang akan mengikuti pembelajaran dari pagi hingga siang hari nanti. Tuhan selalu lindungi kami semua. Berkati Yesus selalu, amin. Amin. Terima kasih 9A, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kemurahan-Mu yang memungkinkan kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Kalau sekarang kami akan melakukan aktivitas, kiranya Tuhan memberkati aktivitas belajar mengajar kami supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Tolong kami, bantu kami dan berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, saya akan absen seperti biasa. Mohon kesediaannya untuk mengaktifkan video atau audio, ya. Salah satu yang jelas saya mau berkomunikasi dengan Anda, dengan anak-anak ya. Jadi
yang tidak bisa mengaktifkan video dan audio dan tidak ada respon, mohon maaf saya akan pindahkan ke waiting list room ya. Oke, absen 1 Eldon, ada Eldon. Nampaknya belum join ya, Eldon. Absen 2 Exten. Oke, thank you Exten ya. Absen berikutnya Benny. Hadir. Oke, thank you Ben. Absen berikutnya Cevi. Cevi, halo. Audionya bisa Cevi? Hadir. Oke, thank you. Absen berikutnya Abel. Hadir. Thank you. Absen berikutnya Christopher Jonathan Axel. Adakah Axel? Oh, ini ada nih. Halo Axel. Halo Axel. Oke, kita lewatin dulu. Christian Ethan Saputra. Ethan ada? Hadir, Mister. Oke, thank you Ethan. Berikutnya Ivan. Ivan. Halo Ivan. Yo, Mister. Thank you Ivan. Absen berikutnya Ivan Najin. Nggak ada ya. Absen berikutnya Jedi. Sudah gabungkah Jedi? Belum ya. Oke, absen berikutnya Jesslyn. Halo Jesslyn. Halo Jesslyn. Oke, kita tinggal dulu. Berikutnya Anta. Hadir, Mister. Oke. Berikutnya Joshua. Hai Joshua. Ya, Mister. Ya, kok baru join ini? Tadi ikut ibadah enggak? Enggak ikut ya. Oke, absen berikutnya Jovana. Hadir, Mister. Thank you. Berikutnya Gisel. Hadir. Thank you. Berikutnya Monica. Monica enggak ada ya. Berikutnya Aurel. Aurel enggak ada juga. Berikutnya Sydney. Hadir, Mister. Oke, berikutnya Stefano. Hadir, Mister. Oke, berikutnya Tirsa. Hadir, Mister. Oke, saya ulang lagi ya. Saya absen yang belum tadi. Cici Axel. Halo Cici Axel. Christopher Jonathan Axel, bisa mendengar suara Mr. Andi? Oke, tidak ada tanggapan juga. Yang berikutnya adalah Jesslyn. Halo Jesslyn. Jesslyn juga tidak ada tanggapan. Oke. Ini kayaknya sudah kesekian kali nih. Ya, saya panggil-panggil juga nggak bisa. Sekali lagi saya panggil CJ Axel, bisa? Oke, anak-anak, Ivan, saya mau nanya terlebih dahulu. Ivan ketua kelas kan ya? Iya, iya, Mister.
Van, minggu lalu saya sudah menyampaikan mengenai kriteria penilaian untuk ujian prakteknya atau belum? Sudah. Sudah Sore ya, sudah ya. Iya. Mungkin anak-anak di kelas ini ada yang mau ditanyakan yang berkaitan dengan ujian praktek. Saya beri kesempatan sebentar sebelum saya menyampaikan materi berikutnya. Barangkali ada yang mau bertanya berkaitan dengan ujian praktek, silahkan ya, di chat saja. Kalau kalian nggak mau aktifkan audio, silahkan di chat berkaitan dengan ujian prakteknya. Sambil saya persiapkan PPT saya untuk pelajaran berikut, untuk materi berikutnya ya. Tidak ada yang mau bertanya mengenai ujian praktek? Sudah cukup paham ya, jelas ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan materi berikutnya kelas 9. Kalian silahkan buka buku paket kalian. Buku paket PJOK-nya silahkan dipersiapkan. Silahkan dibuka bab 8. Silakan dibuka bab 8 ya. Dibuka, dicari buku paketnya bab 8. Itu yang akan kita pelajari. Oke, sudah semuanya? Dibuka buku paketnya bab 8? Sudah ya, Action ya. Oke, saya mau tanya sama Action, materi apa ini Action bab 8? Aktivitas air. Aktivitas air atau berenang ya. Oke, yang lain saya berharap sudah juga membuka buku paketnya, mempersiapkan buku paketnya, supaya nanti pada saat saya melakukan pembahasan, kalian bisa menangkap apa yang saya sampaikan, ya, dengan mencocokkan dengan materi yang ada di buku paket kalian. Bentar. Saya akan share screen terlebih dahulu ya anak-anak ya. Nah, minggu lalu sepintas sudah belum saya menyampaikan mengenai materi ini? Coba saya tanya, sepintas minggu lalu sudah belum saya menyampaikan materi ini? Belum kayaknya ya. Saya minggu lalu hanya menyampaikan berkaitan dengan ujian praktek ya kalau nggak salah ya. Oke, nah baik. Hari ini saya akan melanjutkan materi kita pada bab 8 ya. Pada bab 8 yaitu aktivitas air atau akuatik atau sering disebut yaitu berenang ya. Aktivitas akuatik ya. Jadi yang dipelajari di sekolah-sekolah untuk aktivitas air itu sendiri hanya berenang. Jadi aktivitas air itu ada 3 ya. Ada berenang, ada polo air, ya. Ada polo air, bermain bola di areal kolam renang. Yang ketiga ada
eh, renang indah. Ya, renang indah itu yang bergerak melakukan gerakan-gerakan di dalam air itu. Ada juga yang namanya menyelam, ya menyelam. Ada 4 ya. Tapi yang kita pelajari di sekolah-sekolah yaitu hanya aktivitas berenang, sekali lagi ya. Saya absen dulu, kembali lagi saya absen. Aldon, halo Aldon. Ya, Mister. Kenapa kok baru join nih? Oke. Saya cek lagi. Aurel, halo Aurel. Aurel. Oke, kita tinggal aja. Ya. Nah, untuk kelas 9 ya, dari buku paket kalian kita akan pelajari bersama-sama yang namanya aktivitas air renang gaya bebas. Aktivitas air berenang gaya bebas itu yang akan kita pelajari di materi kelas 9. Ya. Biasanya kalau di kelas 7 itu aktivitas air berenang gaya dada biasanya kalau kelas 7 ya. Nah, jadi di dalam berenang itu sendiri ada berapa gaya? Ada berapa gaya dalam berenang? Extend? Ada 4. Ada 4. Oke, thank you ya. Ada 4 dalam berenang. Ada 4 gaya dalam berenang ya. Ada gaya bebas atau sering disebut dengan freestyle ya. Ada gaya dada atau sering disebut dengan gaya kodok. Oh ya, orang Indonesia nih yang menyebut gaya kodok. Ya, ada juga sebutan lainnya breaststroke ya. Terus ada juga gaya kupu-kupu atau butterfly style. Ada juga gaya punggung atau backstroke ya. Jadi yang tadi saya sebutkan dalam bahasa Inggris itu adalah gaya yang diakui secara internasional. Kalau di Indonesia membuat gaya istilah sendiri ya, membuat istilah sendiri untuk mempermudah orang mengenali gaya tersebut ya, membuat istilah sendiri. Oke. Kalau gaya dada atau sering disebut gaya kodok, kenapa? Karena pergerakan tangan dan kakinya menyerupai gerakan hewan kodok pada saat berenang. Ya, itu makanya disebut gaya kodok. Nah, sekarang gaya bebas atau sering disebut dengan freestyle. Kita akan bahas terlebih dahulu dari latar belakang atau sejarahnya aktivitas berenang gaya bebas ini sendiri. Ya, nah gaya bebas dalam bahasa Inggris front crawl, ya ini bahasa lama ini, crawl ya, dikenalnya zaman dahulu itu namanya crawl atau gaya bebas ini ya, adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Jadi aktivitas berenang kan ada 4 gaya. 4 gaya, satu gaya posisi dada tidak menghadap ke permukaan air. Ya, satu gaya saja, hanya gaya punggung. Kalau gaya yang lainnya semuanya menghadap ke permukaan air. Ya. Nah, saya lanjutkan, kedua belah lengan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh. Ya. Dalam aktivitas berenang ya, ada gerakan yang namanya mengayuh. Gaya apa saja semuanya ada gerakan yang namanya mengayuh, gerakan tangannya. Cuman perbedaannya ada yang digerakkan dengan dua tangan secara bergantian, ada yang digerakkan dua tangan secara bersamaan. Oke.
Sementara kedua belah kaki secara bergantian dicambukkan. Ini untuk gaya bebas, gaya kupu dan gaya punggung. Kalau gaya dada berbeda, ya. Nah, dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah. Sewaktu berenang gaya bebas, posisi wajah menghadap ke permukaan air. Pernapasan dilakukan saat lengan digerakkan keluar dari air, saat tubuh menjadi miring dan kepala berpaling ke samping. Sewaktu mengambil napas, perenang bisa memilih untuk menoleh ke kiri atau ke kanan. Itu saat pengambilan napasnya. Ya, saat pengambilan napasnya untuk gaya bebas ini adalah miring ke samping kanan atau samping kiri. Kalau yang ke depan itu gaya dada dan gaya kupu-kupu ke depan bawah, ya. Untuk gaya punggung kan tengadah ke atas. Jadi bisa melakukan pengambilan napas terus-menerus. Ini kita lihat terlebih dahulu dari pengertiannya, ya, gaya bebas. Jadi zaman dahulu sebelum diganti dengan freestyle, ya, gaya bebas itu namanya adalah crawl. Dan gaya ini adalah gaya yang paling cepat di dalam aktivitas berenang. Ingat anak-anak, gaya bebas ini adalah gaya paling cepat di dalam aktivitas berenang. Ya. Oke, di Asia Tenggara berenang gaya bebas paling cepat itu perenang dari Singapura, ya, di dalam dalam melakukan aktivitas berenang gaya bebas. Ya, paling cepat dari Singapura. Jadi sekarang itu negara Singapura itu menjadi negara yang sangat maju di dalam olahraga, ya, di kancah internasional. Ya, di negara Indonesia kalah jauh sekarang sama Singapura. Karena di negara Singapura mereka dari sejak terlihat potensinya langsung dibina oleh negara, ya, langsung didukung oleh negara. Contohnya teman kalian siapa yang menekuni aktivitas olahraga dan sampai ikut bertanding lah gitu kan, tingkat SMP, ya, di Porjar atau di tingkat-tingkat yang biasanya itu tetap terus kalau udah sampai tingkat nasional, ya kan, nasional dia peringkat 1, 2, 3 nasional. Nah, biasanya negara itu harusnya membina itu. Nah, kalau negara Malaysia Singapura seperti itu. Singapura, Malaysia, kalau Indonesia belum. Makanya Indonesia terus tertinggal di dalam dunia olahraga oleh negara-negara yang notabene negara-negara ini negara-negara kecil, ya. Tetapi sekarang perkembangannya cukup luar biasa. Oke. Ya, seperti Singapura itu banyak sekali sekarang atlet-atletnya yang dapat sponsorship dan mereka harus berlatih, sekolah atau kuliah di Amerika, ya. Nah, salah satunya adalah cabang olahraga berenang ini yang fenomenal itu adalah salah satu atlet dunia, ya, yang kita ketahui Joseph Schooling itu adalah atlet dari Singapura. Dia bersekolah di Amerika Serikat. Dia sekolah atau kuliah di Amerika Serikat dan dia aktivitasnya yaitu selain kuliah dia harus berlatih berenang. Semuanya dia dibiayai negara sampai dengan dia tidak wajib mengikuti kewajibannya yaitu bela negara. Dia tidak ikut itu. Jadi dia dapat penangguhan itu, tetapi dia membela negara dalam hal aktivitasnya dia yaitu sebagai atlet renang. Ya, dan dia cukup menghebohkan pada Olimpiade pada waktu itu. Olimpiade apa ya? Saya lupa. Olimpiade apa ya? Kalau tahun ini kan Olimpiade Tokyo, ya. Nanti tahun 2021 ini Olimpiade Tokyo. Waktu itu kalau nggak salah Olimpiade apa ya? Lupa saya. Nah, itu Joseph Schooling menjadi atlet tercepat di dalam berenang gaya kupu-kupu. Ya, dan itu dia mengalahkan atlet yang memang notabene dia pemegang rekor yaitu Michael Phelps. Ya, dia kalahkan Michael Phelps yang luar biasa itu. Joseph Schooling masih di usia yang sangat muda dengan postur tubuh yang kalah jauh dari lawan-lawannya, ya. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi berkaitan dengan gaya bebas. Kita akan bagi 3 kali pertemuan, ya, 3 kali pertemuan. Saya akan membahas terlebih dahulu
yaitu posisi tubuh dan gerakan kaki dalam gaya bebas hari ini. Ya, saya akan membahas posisi tubuh dan gerakan kaki atau gerakan tungkai pada berenang gaya bebas. Sejarah saya tadi sudah bahas, sekarang saya akan membahas tentang posisi tubuh. Ya, atau body position atau sering kita sebut yang namanya meluncur. Ya, meluncur. Jadi di dalam aktivitas berenang anak-anak perlu kalian ketahui kalau tubuh kita tidak bisa meluncur dengan baik, ya dengan benar, otomatis pergerakan tubuh kita melajunya juga kurang maksimal. Terlihatannya gerakannya cepat tetapi tidak bisa maju dengan baik, dengan maksimal. Itu biasanya salah pada body position pada saat gerakan itu berjalan. Ya, kita akan bahas terlebih dahulu. Yang pertama adalah body position. Nah, body position ini untuk semua gaya ya anak-anak ya. Body position ini harus kalian ketahui ini untuk semua gaya di dalam berenang. Oke. Yang pertama kita melihat terlebih dahulu pada gambar yang di sebelah kiri atas. Ya, kita melihat gambar yang di sebelah kiri atas. Yang gambar manusianya atau gambar orangnya ini dengan gambar hitam ya. Nah, kita bisa lihat di sana gambar yang di atas ini yang bagian atas ini adalah posisi tubuh yang benar. Yang bawah ini adalah posisi tubuh yang salah. Kenapa demikian? Kenapa salah? Yang pertama, kita bisa lihat untuk gambar yang di atas ini adalah bagian kepala atau kacamata dan dahi ini masuk ke dalam air. Ya. Kalau gambar yang di bawahnya ini kacamata dan dahinya di atas permukaan air. Sehingga posisi tubuhnya tidak bisa membentuk satu garis lurus atau sering kita sebut dengan horizontal. Ya, di dalam aktivitas berenang pantangan sekali tubuh kita membentuk tubuh posisi vertikal, itu pantangan sekali. Yang harus dituntut itu adalah posisi tubuh terus dalam posisi horizontal, bukan vertikal, tapi horizontal. Ya. Oke, makanya di dalam aktivitas meluncur benar-benar dibutuhkan yang namanya kelenturan tubuh, lemes. Semakin kaku tubuh seseorang, semakin cepat posisi tubuh itu berubah dari posisi tubuh horizontal, kakinya pasti turun terlebih dahulu ke posisi vertikal. Oke, ya. Kalau di dalam bentuk sudut nanti saya kurang paham mengenai posisi tubuh itu ya. Jadi saya tidak menjelaskan dalam bentuk sudut ya anak-anak ya. Nah, perlu kalian ketahui untuk mempercepat pergerakan berenang seseorang ya, untuk mempercepat pergerakan berenang seseorang, orang tersebut harus mempelajari terlebih dahulu yang namanya posisi tubuh. Ya, orang tersebut harus mempelajari terlebih dahulu yang namanya meluncur. Kita lanjut ke gambar sebelah kanan. Yang bagian atas ya, ini adalah aktivitas meluncur. Bagaimana bisa tercipta yang namanya gerakan luncuran dengan baik? Bagaimana seseorang bisa melakukan gerakan luncuran dengan maksimal? Yang pertama, orang tersebut ini kita berbicara orang yang baru belajar berenang ya. Kita berbicara orang yang pemula yang baru belajar. Kalau orang yang sudah bisa berenang, apalagi berenang dengan lancar, saya rasa kita melakukan gerakan ini sangat gampang sekali. Sangat mudah sekali. Ya, sangat mudah sekali. Nah, dalam melakukan gerakan meluncur kita lihat pada gambar sebelah kanan atas ini gerakan meluncur ya. Jadi ada sebuah tendangan atau dorongan satu atau dua kaki dari tembok. Ya, dari pinggir kolam. Oke.
Terus kalau udah kepala masuk dan lakukan dorongan dengan tangan lurus ke depan sejajar dengan telinga dan kaki terangkat ke atas. Pada saat melakukan dorongan ini, pada saat terjadi sebuah luncuran, posisi tubuh ini benar-benar harus kondisi lemas. Nggak boleh kaku, apalagi panik ya. Kalau kita berenang dalam kondisi kita panik, dalam kondisi tubuh kita kaku, sekali lagi saya ulang kata-kata saya, tubuh kita akan cepat membentuk ke posisi tubuh vertikal. Semakin lemas tubuh seseorang, dilemaskan ya, lemas, semakin jauh terjadi sebuah luncuran seperti apa ya? Roket kali ya, atau anak busur panah gitu ya. Ya, jadi luncurannya seperti itu. Oke. Nah, itu perlu kalian ketahui yang namanya posisi tubuh di dalam aktivitas berenang. Nah, kayak apa saja harus memahami ini terlebih dahulu. Ada yang pernah mengalami seperti ini di saat kalian mempraktekkan aktivitas berenang? Mungkin kalian berenang sendiri atau pada saat di sekolah pernah mengalami hal demikian anak-anak? Di kelas ini ada yang sampai hari ini belum bisa berenang dengan lancar? Masih ada? Saya rasa aktivitas berenang ini maksudnya bukan aktivitas yang untuk golongan kelas menengah ke atas ya, tapi aktivitas berenang ini sudah harusnya diajarkan pada kelas dasar. Jadi sekolah-sekolah dasar seperti SD kelas kecil itu sudah harus belajar ini. Ya. Oke. Sudah dipahami ya anak-anak ya mengenai posisi tubuh ya dari dua gambar yang tadi Mr. Andi jelaskan ya. Oke. Jadi ada pertanyaan terlebih dahulu? Sudah dipahami? Sebelum saya lanjutkan lagi. Sudah mengerti? Halo, mohon reaksinya kalau memang sudah paham. Aldon sudah ya. Oke, Tirsa, thank you. Extend Sydney. Giselle sudah ya, sudah paham ya mengenai gerakan meluncur. Nah, saya akan bahas pada gambar yang berikutnya. Sorry. Nanti kalian pelajari lebih lanjut dari buku paket ya anak-anak ya, karena saya tidak menjelaskan lagi dari buku paket, tetapi ini sama. Oke, ini sama. Apa yang saya jelaskan di sini ini sama dengan yang ada di buku paket, tapi saya dalam bentuk gambar. Jadi PowerPoint saya hanya dalam bentuk gambar, saya akan jelaskan kepada kalian ya. Nah, kita lanjut lagi. Dalam aktivitas meluncur ini pada gambar yang sebelah kanan atas, jadi kekuatannya terletak pada kekuatan dorongan kita. Pada gerakan dorongan kaki ini. Kekuatannya murni dari sini. Ya, tidak akan meluncur dengan maksimal apabila tidak terjadi sebuah dorongan yang kuat. Akan terjadi sebuah luncuran yang baik dan maksimal apabila ada sebuah tolakan kaki yang kuat. Oke, itu yang harus kalian pahami. Yang berikutnya adalah gambar yang di bagian bawah sebelah kiri. Ini adalah kesempurnaan dari sebuah gerakan meluncur atau body position pada aktivitas berenang. Ya, ini adalah gerakan yang perfect atau gerakan yang benar-benar akan menghasilkan luncuran yang paling jauh. Ya, akan menghasilkan luncuran yang sangat jauh dibandingkan aktivitas luncuran yang dilakukan oleh gambar sebelah kanan atas. Ya. Nah, body position ini lebih perfect lagi. Biasanya wajib dilakukan oleh seorang atlet. Ini yang namanya streamline.
Ya, ini yang namanya streamline. Ini sama juga dengan kita yang baru belajar berenang. Tetapi untuk gerakan streamline ini biasanya dia lebih mendetail lagi karena akan diikuti dengan yang namanya gerakan underwater. Ya. Nah, kalau gerakan ini tidak jauh berbeda dengan gerakan yang di atas, yang di sebelah kanan atas. Oke, sama-sama melakukan tolakan dari tembok, sama-sama merasakan luncuran tangan. Yang membedakan adalah apa? Tangan yang lurus ke depan ini di atas daun telinga, ya. Bahkan tidak jarang di atas kepala. Oke, di atas daun telinga atau di atas kepala. Jadi benar-benar nunduk. Oke. Bukan dia menyelam di dalam dasar air, bukan. Memang kalau orang melakukan luncuran dengan menyelam di dasar air dengan yang di atas permukaan air, luncurannya jauh lebih maksimal yang di dasar air. Ya, luncurannya lebih maksimal ini daripada ini. Oke, tetapi yang perlu kita ketahui adalah posisi tangan ini loh anak-anak. Ya, dalam melakukan aktivitas meluncur atau body position. Ya, kalau meluncur seperti ini, tangannya lurus ke depan di atas daun telinga, ini posisi tubuh bagian belakangnya akan tertarik dan dia akan mengikuti posisi tangannya, otomatis dia. Ya, ini sama-sama lemas kok tubuhnya, dia nggak bisa dikakuin. Jadi harus benar-benar lemas. Tapi untuk menguasai gerakan ini harus belajar terlebih dahulu dari gerakan yang dasar atau gerakan awal. Oke, nah itu posisi tubuh. Nah, sepintas aktivitas berenang ini kita lihat pada gambar animasi yang di sebelah kanan. Ya, itu untuk aktivitas atau posisi tubuh. Ya, jadi selama kita melakukan luncuran supaya mempertahankan posisi tubuh lurus atau horizontal, ya, kita harus nunduk pandangannya ke lantai. Itu untuk yang pertama yang kita pelajari yaitu posisi tubuh pada berenang gaya bebas yang sedang kita pelajari. Ya, nah sekarang kita lanjutkan pada gerakan kaki. Gerakan kaki pada berenang gaya bebas. Saya sebenarnya cukup terganggu sekali anak-anak ya buat siswa yang sering telat seperti ini. Ya benar-benar saya sangat terganggu sekali. Saya rasa guru-guru yang lain juga sama. Jadi sekali lagi mohon tanggung jawab siswa yang merasa sering telat ini ya. Enggak perlulah saya sebutkan namanya. Tapi tolong sadar diri. Karena sangat terganggu sekali loh. Ini sudah jam 8.40. Masih baru join kan kelewatan banget gitu loh. Ya saya berharap peraturan yang terbaru dari yayasan segera turun sehingga kita guru-guru juga punya hak untuk mendisiplin siswa yang seperti ini gitu. Ya. Kan harusnya hari ini sih pengumumannya akan dibagikan segera. Jadi tolong pengumuman yang pertama terlebih dahulu nih diperhatikan masalah aktif kamera ya. Saya nggak tahu minggu ini atau minggu depan harus aktif kamera full karena kayaknya kalau yang nggak aktif kamera nggak bisa mengikuti pembelajaran ya. Makanya tolong dipersiapkan. Tunggu aja 1 atau 2 hari ini suratnya akan diterima oleh orang tua murid, akan di-sharekan kepada orang tua murid. Jadi kalau yang tidak bisa aktif kamera kemungkinan besar tidak bisa ikut belajar. Ya silahkan disiasati sama orang tua kalian ya. Disiasati, dicarikan solusi. Ya termasuk untuk masalah keterlambatan. Saya rasa keterlambatan juga sudah tidak bisa lagi ditoleransi ya karena keterlambatannya kelewatan banget. Oke, saya tidak membahas itu terlalu lama. Nanti itu tanggung jawab kalian ya. Silakan. Nah saya lanjut lagi pada yang namanya gerakan kaki
dalam aktivitas berenang gaya bebas. Tadi dari pengertiannya gerakan kaki pada berenang gaya bebas itu gerakan kakinya adalah gerakan yang saya kembali dulu ke slide. Dilakukan gerakan kaki secara bergantian yang dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah, ya, dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah. Nah, saya akan kembali lagi ke slide yang tadi. Nah, ini dicambukkan naik turun ke atas ke bawah. Ini seperti ini. Kita lihat gambar dulu yang di sebelah kanan. Maaf yang pakaian renangnya atau celana renangnya warna merah ya. Kita lihat pada gambar ini yang di sebelah kanan bawah dulu. Kita lihat yang pertama ini adalah yang lihat kursornya Mr. Andi ya. Ini ada posisi kakinya lurus. Ya, kedua ibu jari berdekatan, kedua tumit juga berdekatan. Setelah melakukan gerakan itu, ya posisi lurus, ini salah satu kaki digerakkan secara bergantian. Lututnya boleh ditekuk enggak? Boleh, hanya sedikit. Ya, jadi gerakan pada berenang gaya bebas lebih terfokus pada paha. Kalau kaki ditekuk terlalu banyak, pasti tumit kaki ini, salah satu tumit kaki akan naik terlalu tinggi ke atas permukaan air. Oke, nah ini terus bergantian naik turun. Nah, naik turunnya ini perlu diperhatikan masalah jarak antara kaki yang di atas dan kaki yang di bawah. Tidak boleh terlalu lebar, tidak boleh terlalu pendek juga, pendek juga ya. Jadi kalau terlalu lebar antara jarak kaki kanan dan kaki kiri atau kaki atas dan kaki bawah, oke, tempo pergerakannya itu pasti akan lambat. Nah, kalau tempo pergerakannya lambat, otomatis kualitas pergerakannya juga akan berkurang. Ini perlu dipahami. Ya. Nah, yang melakukan pergerakan ini sekali lagi tersumber dari paha. Habis itu terjadilah sebuah lecutan itu dari punggung kaki. Ya, kita lihat pada gambar yang di atas sebelah kanan, ini adalah punggung kaki seseorang. Ya, punggung kaki. Nah, kalau mau melakukan aktivitas pembelajaran kaki gaya bebas ini harus dimulai dari gerakan dasar terlebih dahulu. Jadi tidak bisa langsung meluncur, langsung gerak kaki, tidak bisa. Ya, harus mulai dari gerakan dasar, merasakan gerakannya itu terlebih dahulu. Dengan cara apa? Ini gambar yang di sebelah kanan atas, kita lihat di sana ada seseorang yang memegang besi di pinggir kolam ya. Habis itu yang bersangkutan melakukan gerakan kaki gaya bebas. Ya, itu dirasakan terlebih dahulu gerakan kakinya sudah benar belum? Ya, gerakan kakinya sudah tepat belum? Kalau gerakan itu sudah benar, sudah tepat, bisa dilanjutkan dengan gerakan meluncur dari tembok. Ya, meluncur ke depan dilanjutkan dengan gerakan kaki. Kita lihat pada gambar yang di sebelah kiri bawah. Yang celana warna hijau yang sendirian itu kita bisa lihat, kita bisa perhatikan ini adalah seseorang yang melakukan luncuran gaya bebas, meluncur habis itu melakukan gerakan kaki gaya bebas. Bisa mulai dari dasar seperti itu. Ya. Nah, untuk siswa atau orang yang baru belajar berenang, ini jangan langsung ke bagian kolam renang yang dalam. Diupayakan kita cari kolam renang yang dangkal. Contohnya kedalaman kolam dengan tubuh kita yaitu ya sebagian sedada lah maksimal ketinggiannya. Ya, supaya kita bisa melakukan luncuran dengan maksimal. Apabila kita kesulitan, kita masih tetap bisa menginjakkan lantai.
Jangan sampai kita tidak bisa menginjakkan lantai karena terlalu kita salah memilih kedalaman kolam itu. Ya. Nah, ini gambar dari gerakan kaki gaya bebas. Kita akan perhatikan cara melakukan gerakan kaki gaya bebas yang benar dan yang salah. Ya. Kita akan belajar terlebih dahulu gerakan kakinya ya. Nah, itu tadi contoh melakukan gerakan kaki pada berenang gaya bebas ya. Kita masih fokus pada gerakan kaki terlebih dahulu. Saya belum mengarah kepada gerakan tangan ataupun gerakan pernapasan pada berenang gaya bebas. Kita akan mempelajari dua terlebih dahulu, yaitu body position dan kicking pada freestyle ya. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang perlu kalian ketahui dalam aktivitas gerakan kaki pada gaya bebas. Lazada 33 sale, bonus dadakan, cashback, gratis. Oke, nanti kalau kalian belum bisa gaya dada, kalian udah bisa gaya dada. Kelihatannya sederhana, ya. Jadi, ya geser dulu. Lihat ya, cara nendangnya itu, yang benar itu harus naik turun kayak gini. Jadi ini sebetulnya mirip dengan
mirip dengan dolphin kick. Kalau dolphin kick kan dilakukan dengan 2 kaki. Nah, ini kalau gaya bebas, kakinya satu persatu. Jadi yang perlu diperhatikan, kalian perhatikan adalah kaki ini jangan kaku gerakannya. Jadi ini itu punggung kaki ketika dia bergerak. Nah, ini dia itu menghentakkan air di sebelah sini. Bukan itu atau saya sering ketemuin ya. Jadi gemeteran gini aja. Ini kesalahan ya anak-anak ya pada gerakan kaki gaya bebas ya dari contoh video ini, tapi dia tidak masuk ke dalam air, jadi agak Kayak sulit. gini. Nah, Ternyata hasilnya itu hanya gemeteran. Jadi seperti ini. Yang saya sering ketemuin ya. Jadi gemeteran gini aja. Bukan yang ngayun kayak gini, tapi kakinya hanya gemeter gitu. Kiri kanan gitu ya. Nah, itu. Bagaimana prakteknya? Yuk kita lihat ya sama-sama. Jadi seperti itu ya pada. Oke anak-anak, nah tadi itu contoh gerakan kaki dalam aktivitas berenang gaya bebas. Perlu kalian ketahui ada beberapa kesalahan yang sering terjadi yang tadi dipraktekkan dari video itu. Kesalahan yang pertama adalah bentuk lecutan kakinya berubah seperti mengayuh sepeda ya. Siapa yang baru belajar terjadi seperti ini? Ada nggak? Ya kan, biasanya mendorong, tendang ke belakang itu salah. Ya, atau terjadi juga yang namanya gerakan seperti yang tadi dikatakan dari video itu adalah getar ya. Jadi itu yang digerakkan hanya sebatas sebatas kaki bagian bawah ini saja. Jadi mulai dari lutut, kita lihat dari lutut sampai dengan dari lutut sampai dengan punggung kaki, tetapi dia dengan gerakan yang sangat cepat. Itu nggak bisa jalan, otomatis sudah pasti tidak bisa bergerak maju ke depan. Ya pasti akan turun kakinya. Oke, nah itu dari video yang tadi kita bisa lihat ya, kita bisa pelajari bersama-sama tadi. Itu kesalahan-kesalahan yang paling sering terjadi pada aktivitas berenang gaya bebas ya, aktivitas berenang gaya bebas. Kesalahan-kesalahan yang paling sering terjadi itu di sana. Jadi perlu kalian ketahui dalam mempelajari berenang gaya bebas kita harus belajar terlebih dahulu mulai dari posisi tubuh atau body position. Yang pertama. Yang kedua yang perlu kita pelajari adalah gerakan kaki pada gaya bebas atau kicking itu sendiri. Kalau
body positionnya sudah oke, kickingnya juga sudah oke, dua posisi itu saja, dua gerakan itu saja sudah menghasilkan luncuran ke depan, melaju ke depan dengan baik. Ya, pasti. Oke. Pasti itu akan meluncur ke depan dengan baik. Tetapi kalau dua hal ini tidak diperhatikan, kita tidak bisa melanjutkan pada gerakan yang ketiga, yaitu gerakan tangan pada berenang gaya bebas. Kalau dua gerakan ini tidak bisa. Jadi harus dipelajari terlebih dahulu. Gerakan body position dan kicking. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya, anak-anak? Dua hal ini saya sudah bahas. Posisi tubuh dan tangan, dan kaki. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya tanya, sudah cukup memahami materi ini? Saya rasa aktivitas berenang hanya diulang-ulang saja. Mulai dari SD, ya kalau kalian sudah dipelajari, mulai dari pengenalan air, pengenalan kolam, ya gerakan berenang gaya apa biasanya diulang-ulang itu saja. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari kalian, Mr. Andi cukupkan pelajaran kita hari ini. Saya akan lanjutkan minggu depan. Sekali lagi mulai dikerjakan dalam pembuatan video untuk ujian prakteknya. Bisa? Bisa? Ada yang sudah mulai membuat videonya? Belum semua nampaknya ya. Oke, kalau belum semua segera dikerjakan. Itu saja, selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas belajar berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik, Shalom, selamat pagi. Kelas 9A. Tolong berikan reaction-nya bagi yang sudah hadir. Oke, Miss Ina lihat sudah semuanya hadir ya. Terima kasih. Tapi Miss Ina pengen kalian ada di sini memberikan respon ya. Oke, silakan. Oke. Ivan, Ekstan, belum? Evan, Jesse. Oke, thank you Ekstan. Jesse, apakah sudah ada? Jadi? Eldon? Halo Eldon? Oke, jadi thank you. Sebentar dulu. Ivana belum ada ya nih ya? Sebentar ya. Ivana yang belum ada ya, sebentar. Oh, ada Ivana. Halo Ivana? Oke, thank you. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Miss Ina akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kembali kami mengucap syukur ya Bapak atas segala penyertaan-Mu. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kami boleh bertemu kembali dalam pembelajaran online ini ya Bapak. Kami mohon pertolongan-Mu untuk anak-anak kami kelas 9A yang akan mengikuti pelajaran matematika pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu buat mereka supaya mereka dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Dan semoga mereka dapat memahami, mengerti akan materi yang akan dipelajari pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap belajar pagi ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, baik anak-anak. Miss Ina mau kasih lihat dulu ya yang belum mengumpulkan ya. Ntar Miss Ina share screen aja kali ya. Di Moodle, tugas di Moodle. Miss Ina udah beritahukan berulang kali untuk menyelesaikan tugas KI 4 ya. Oke, sebentar Miss Ina ulang. Lihat yang KI 4 dulu. Yang belum mengumpulkan ada 3 anak Miss Ina lihat. Miss Ina cek dulu. Oke, ini ya, Miss Ina udah nilai. Hanya saja 3 anak ini ya. Aldon, sampai sekarang kamu belum mengumpulkan juga Aldon. Ivana. Terus lagi 1, Jessie.
Oke, bisa chat Miss Ina kenapa kalian belum mengumpulkan 3 anak ini? Masalah kalian di manakah? Kalau kalian mengalami kendala, silakan informasikan ke Miss ya. Nanti Miss Ina akan bantu. Ya, ini sudah sangat terlambat sekali. Ya. Miss Ina juga bingung ya dengan kalian bagaimana caranya supaya kalian bisa tertib. Oke, kemudian untuk yang tugas terakhir ya, bangun ruang sisi lengkung. Yang pertemuan sebelumnya Miss Ina minta kalian untuk mengumpulkan, di sini statusnya baru 7 anak yang mengumpulkan dan belum Miss Ina nilai ya. Oke, kalian perhatikan. Nah, ini ya, Aldon belum, Exton belum, Benny belum, Cevi banyak sekali. Yang sudah di sini Ivan sudah ya. Ivan sudah, terus Anta sudah, Giovanna udah, Giselle udah, Sydney udah, Evan sudah, dan Tirsa sudah. Oke, baik anak-anak, nanti setelah kita bahas kerucut terpancung ya, Miss Ina minta yang belum mengumpulkan tugas itu mengerjakan tugasnya dengan sisa waktu yang ada. Ya, yang lain Miss Ina akan kasih tugas juga. Baik anak-anak, Miss Ina akan share screen dulu. Ya, Miss Ina ada satu soal buat kalian ya untuk mengingatkan kalian materi terakhir yang kita bahas yaitu kerucut terpancung ya. Kita lihat sedikit mengenai kerucut terpancung. Ya, jadi di sini ada 3 rumus yang kita akan pelajari ya. Mencari luas selimut kerucut itu adalah PS dalam kurung R plus R kuadrat. Kemudian volume kerucut terpancung sepertiga PT ya. Dalam kurung R kuadrat ditambah R besar kali R kecil ditambah R kuadrat. Oke, kemudian luas permukaan berarti luas selimut ditambah luas lingkaran dengan jari-jari besar ditambah luas lingkaran dengan jari-jari kecil. Oke, ini contohnya ya. Jadi ingat kerucut terpancung itu bentuknya bisa seperti ember atau ember terbalik. Nah, silakan kalian siapkan alat tulis kalian ya. Miss Ina akan memberikan satu contoh soal, Miss Ina kasih kalian waktu 10 menit. Bagi yang menuliskan jawaban di kolom chat, Miss Ina akan kasih poin tambahan buat kalian. Miss Ina kasih waktu 10 menit maksimal. Ya, silakan pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kalian oret-oret, kemudian kalian tuliskan jawaban kalian di kolom chat. Silakan anak-anak. Rumusnya sudah Miss Ina berikan di atasnya, silakan di kanan atas ya, silakan kalian boleh lihat. Nah. Ya, Evan, betul Evan ya. Oke, baik kita bahas ya. Perhatikan baik-baik, nanti kalau Miss Ina kasihkan tugas, kalian bisa menjawabnya ya. Oke, yang nomor 1 luas selimut. Kalian lihat rumus yang pertama, rumus luas selimut. Ya, di sini diketahui sudah ada ya. Jadi R besarnya 16, R-nya 10. Di sini Miss Ina tambahkan T-nya ya. Aduh, kok pennya jelek sekali ya. Tingginya di situ adalah 8 ya. Tingginya 8. Saya tambahkan tingginya di sini 8 cm. Oke. Nah, kita lihat yang A ya, luas selimut. LS ya, Miss Ina singkat LS. Luas selimut di sini Pi S dalam kurung R besar ditambah R kecil. Ya, semua sudah diketahui. Nah, di sini Pi-nya kita pakai 3,14 ya. Karena 3,14 Pi-nya Miss Ina simpen aja dulu, biarkan dia Pi, terakhir baru kita ganti ya, supaya mempermudahkan kita untuk menghitung nanti. S-nya itu adalah 10. Kita dapat 10 ya. R besarnya 16 ditambah R kecilnya 10. Nah, sama dengan berarti 10 Pi 16 ditambah 10 berapa? 26 ya. 26. Jadi kita kalikan 10 Pi kali 26 berarti 260 Pi. Nah, sekarang baru Pi-nya kita ubah. 60 kita kalikan dengan 3,14. Ya, jadi 260 kali 3,14 hasilnya adalah 816
ya, sentimeter persegi. Oke. Itu ya. Baik, yang B. Ya, yang B. Volume ya, volume kerucut terpancung. Ya, volume kerucut terpancung itu 1/3 pi T dalam kurung R besar kuadrat ditambah R besar kali R kecil ditambah R kecil kuadrat ya. Dihafalkan pelan-pelan rumusnya, pi-nya misalnya biarkan ya. Terakhir kita akan berubah, tingginya 8, kita ganti 8, R besarnya 16 ya. 16 kuadrat ditambah 16 dikali R kecilnya 10 ditambah 10 kuadrat. Nah, berarti di sini 1/3 pi kali 8, berarti 8/3 pi ya. 16 kuadrat, 16 kuadrat itu 256. 256 ditambah 16 kali 10, 160 ditambah 10 kuadrat, 100 ya. Nah, 8/3 pi. Ingat, 3 ini tidak boleh dicoret dengan yang di dalam ini ya. Kita jumlahkan dulu semuanya. 256 ditambah 160 ditambah 100 itu hasilnya 516 ya. Nah, ini kalau misalnya coret dengan ini itu hasilnya 172 ya. Jadi 8 pi kita kalikan dengan 172 hasilnya 1376 pi. Nah, kalau misalkan hasilnya mintanya paling sederhana, pi kita ganti 3,14. Nah, kita kalikan. 1376 kali 3,14 itu adalah 4.320,64. Satuannya sentimeter kubik. Ya, oke. Baik, sudah betul tadi ya 8 anak sudah bisa menjawab. Misalnya harap yang lainnya juga bisa mengikuti ya. Ada pertanyaan, materi kita sudah selesai sampai di sini, tinggal kita akan latihan-latihan soal. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik. Jika tidak ada, Misina minta yang belum mengerjakan tugas KI 4 dan KI 4 dan tugas bangun ruang sisi lengkung itu tolong dikerjakan ya. Nanti waktu terakhir pengumpulannya adalah besok. Ya, Misina ingatkan lagi sekali, tolong dikerjakan tepat waktu, tidak ada lagi yang terlambat mengumpulkan, ya. Bisa dipahami, ya. Oke, baik. Sekarang kalian silakan keluarkan LKS kalian. Kita akan membahas LKS. Nah, Misina minta maaf kemarin Misina lupa untuk share materi kita semuanya. Ternyata Misina flash disknya itu di sekolah dan datanya semua ada di komputer sekolah. Jadi setelah pembelajaran ini Misina akan bagikan ke kalian apa yang sudah kita pelajari sampai dengan hari ini. Ya, sampai dengan contoh soal yang Misina bagikan, Misina akan share ke grup kelas ya. Oke, silakan LKS-nya dibuka. Misina buka materi dulu, kita akan membahas LKS ya. Misina lihat contoh soal yang ada di LKS atau latihan-latihan soal yang ada di LKS itu cukup variatif sekali. Silakan kalian buka halaman 150. Ya. Hari ini kita akan latihan soal saja, tidak ada pengambilan nilai. Halaman 150. Nah. Sudah ketemu LKS-nya? Di sini sudah screenshot ya gambarnya, foto soalnya ya. Soal nomor 1, Misina akan bahas 5 soal saja. Selebihnya silahkan kalian coba sendiri. Ya, Misina akan bahas 5 soal saja. Diketahui luas permukaan kerucut adalah 704 cm persegi. Jika panjang garis pelukis kerucut, ya, jika panjang garis pelukis kerucut itu adalah 25 cm, tinggi kerucut adalah.
Nah, ini perhitungannya cukup ribet anak-anak, atau mungkin ada yang sudah mencoba di rumah, kira-kira hasilnya berapa? Adakah yang sudah mencoba? Mungkin bisa berikan reaction-nya. Itu soal nomor 1. Oke. Ya, Miss Ina bahas dulu nomor 1 karena ini cukup ribet ya. Silakan kalian perhatikan ya, diketahui di sini. Diketahui luas permukaan kerucut ya. Diketahui. Ada yang masih ingat nggak rumus luas permukaan kerucut? 704 cm persegi. Kemudian S-nya sama dengan 25 cm. Oke, yang ditanya adalah tinggi. Nah, oke, kita akan jawab di sini ya. Di sebelah kanan. Nah, karena yang diketahui adalah luas permukaan, berarti kita akan mencari tingginya dengan cara luas permukaan ya, memakai rumus luas permukaan. Apakah ada yang masih ingat rumus luas permukaan? Ada yang masih ingat? Luas permukaan rumusnya apa? Luas permukaannya kan 704 ya. Ada yang bisa salah satu? Apa rumus luas permukaan kerucut? Silahkan di-unmute satu orang. PR kali S tambah R. PR dikali dalam kurung S tambah R. S tambah R ya. PR dalam kurung S tambah R ya, boleh. Atau R tambah S, boleh. Kita masukkan di sini rumusnya PR ya. PR dalam kurung R plus S atau S plus R juga boleh ya. 704. Nah, Pi-nya kita pakai 22/7 ya di sini anak-anak ya. Jadi 22/7 karena 22/7 Miss Ina langsung aja masukkan 22/7 ya. R-nya kita cari R-nya belum diketahui berarti kita cari R ya. R dalam kurung R plus S-nya adalah 25. Sama dengan 704. Oke. Ya. Nah, sekarang biar penyebutnya hilang semua Miss Ina kalikan dengan 7 ya. Jadi di sini Miss Ina buka di sini 22R dalam kurung R plus 25 sama dengan 704 dikali 7. Ya, dikali 7 itu hasilnya nanti adalah 4928 ya. 4928. Sampai sini ngerti anak-anak? Jadi semua dikali 7. Semua kali 7. Ya. Supaya penyebutnya hilang. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita buka kurungnya anak-anak ya. Jadi ini kali ini, terus ini dikali ini. 22R dikali R, 22R kuadrat ya, ditambah 22R dikali 25, itu adalah 550R ya. 4928. Kalian perhatikan saja ya. Nah, Miss Ina mau menyederhanakan sama-sama dibagi berapa nih? Sama-sama dibagi 11 ya. Oke, kalau kita bagi 11, 22 dibagi 11 berapa anak-anak? 2 ya. 2R kuadrat ditambah, ini berapa? 50 ya? 50R sama dengan 4928 dibagi 11 berapa? Bisa bantu hitung? 4928 dibagi 11. 4928 dibagi 11. 448. 448. Oke. 448. Oke, ini dibagi 11. Nah, sekarang ternyata masih bisa dibagi 2 ya. Jadi dibagi 2. Kita bisa sederhanakan bagi 2. Jadi R kuadrat ditambah 50 dibagi 2 jadi 25R ya. Sama dengan ini dibagi 2 berapa?
4 ya, 2, 2, 4. Nah, sekarang dia menjadi persamaan kuadrat. Masih ingat nggak? R kuadrat ditambah 25R. Nah, pindahkan ruas ke kiri jadi min 224 sama dengan 0. Nah, Miss Ina mau pakai rumus ABC ya, karena kita ingin mencari R, berarti sini R1.2 ya. Kita ingin mencari R1 atau R2-nya. Masih ingat rumusnya? Min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC. Per berapa anak-anak? Masih ingat nggak rumus ABC? Per? Ada yang masih ingat? 2A. Ya. Nah, ini yang Miss Ina katakan agak sedikit ribet, tapi gak apa-apa, kita coba kerjakan ya. Jadi A-nya 1, B-nya 25, C-nya min 224. Jadi min B-nya 25 ya. Plus minus akar B-nya 25 ya, jadi 25 kuadrat min. Ya, min 4, A-nya 1 kali C-nya min 224. Nah, per 2 kali A-nya 1. Jadi min 25 plus minus akar. 25 kuadrat berapa? 25 kuadrat? Berapa anak-anak? 6? 25 ya. Nah, min 4 dikali min 224 berapa? Yuk hitung. Min 4 dikali min 224, silahkan dihitung. Plus atau min? Plus. Plus ya, karena min kali min, jadi 896 per 2. Oke, nah min 25 plus minus akar berapa? 625 ditambah 896. Akar? 1521. 1521. Silahkan cari akar 1521. Ya. Min 25 plus minus akar dari 1521? 39, Miss. 39 ya. Pas ya, 39 per 2. Jadi kita bisa cari R1-nya ya. R1 di sini ada plus minus, berarti kita ambil yang plus dulu. Min 25 ditambah 39 per 2. Hasilnya berapa nih? Min 25 ditambah 39 berapa? Min 25 ditambah 39? 14 ya? 14, betul nggak? 14 per 2 sama dengan 7. Oke, nah yang kedua R2-nya kita ambil yang min ya. Min 25 min 39 per 2. Nah ini dikurangi ini min 61 ya per 2. Oke, nah kalian bisa lihat jari-jari itu mungkin nggak min anak-anak? Mungkin nggak jari-jari itu negatif? Berarti yang kita pakai R1 atau R2? Mana yang memenuhi? Anak-anak, mana yang memenuhi R1 atau R2? Silahkan berikan responnya. R1 ya, kenapa R1? Karena R1 itu dia positif. Nah R2 itu dia negatif, jari-jari itu tidak mungkin negatif anak-anak. Jari-jari itu adalah panjang ya, jadi panjang itu tidak mungkin negatif. Jadi ini yang memenuhi. Yang memenuhi. Oke, itu yang memenuhi ya. Nah, sekarang kita cari nih. Namanya kerucut. Kalau mencari tinggi ya. Ini kan kerucutnya ya. Sini gambar di sini kali ya. Nah, ini kerucutnya. Duh, anggap aja benar ya kerucutnya misalnya ya. Nah, ini tingginya. Kemudian ini S-nya tadi 25 ya. Kemudian R-nya 7 ya. Berarti tinggi bisa dicari. Caranya mencari tinggi bagaimana anak-anak? Cara mencari tinggi
kita pakai Pitagoras ya. Jadi 25 kuadrat dikurang atau ditambah? Dikurang atau ditambah? Ayo agak cepat anak-anak, ini baru satu soal loh kita bahas. Dikurang ya, 7 kuadrat ya. Berarti 625 dikurangi 49, hasilnya berapa? 625 dikurangi 49, 576 ya. Akar 576 berapa anak-anak? Akar 576? 24, Miss. 24. Oke, ada nggak jawabannya 24? Ada ya? Ada, Miss C. Oke, C. Caranya cukup panjang. Kalau kalian punya cara pendek silakan ya. Yang penting masuk akal. Oke, jawabannya C. Ya, itu ya nanti mesin akan bagikan. Oke. Kita lihat soal yang nomor 2. Nah, kalau yang nomor 2 ini mesin yakin kalian bisa. Silakan. Kalian coba ya. Misina kasih waktu ya, yang tadi belum pernah chat, sekarang kalau chat jawaban Misina akan tulis nama kalian di sini. Ya. Silahkan dicoba, diketahui volume sebuah tabung 14,13 liter. Ya. Jika panjang diameter tabung 30 cm dan pi-nya 3,14, luas selimut tabung adalah, hati-hati dengan liter. Liter di sini sama dengan berapa pangkat 3 anak-anak? Liter itu sama dengan apa? Liter sama dengan? Halo? Liter itu sama dengan? Yang yakin dong, siapa nih yang bersuara nih? Yang keras, biar teman-teman dengar. Liter itu sama dengan DM pangkat 3, itu kata kuncinya. Berarti ini sama dengan 14,13 desimeter pangkat 3. Nah ini kalau dijadikan sentimeter sama dengan berapa anak-anak? Sentimeter pangkat 3, karena diameter tabungnya dan hasilnya itu mintanya dalam sentimeter. 14,12 desimeter pangkat 3 itu sama dengan berapa sentimeter anak-anak? Sentimeter pangkat 3. 14,13 desimeter pangkat 3 sama dengan berapa sentimeter pangkat 3? Desi ke senti, naik atau turun? Turun 1, berarti kali berapa? Kalau pangkat 3? 1000. Kali 1000. 14,13 kali 1000 berapa? 14.130. Ya, 14.130 cm pangkat 3. Nah, silahkan kalian cari ya. Di sini buatkan dulu diketahuinya di sini. Silahkan kalian hitung. Ya, diketahui volume sama dengan 14,13 liter itu sama dengan 14130 cm kubik ya. Kemudian diameternya sama dengan 30 cm atau jari-jarinya menjadi 15 ya. Silakan ditanya luas selimut. Nah, untuk mencari luas selimut kalian perlu apa? Kalau mencari luas selimut kalian harus cari tinggi ya. Mencari tinggi pakai volume tabung ya. Jadi volume tabung, apa rumus volume tabung? Pi R kuadrat kali T ya. Betul ya, Pi R kuadrat kali T. Silakan, volume tabungnya kamu masukkan di sini 14130. Sama dengan berapa? Masukkan nanti T-nya ketemu baru masukkan ke luas selimut. Silakan anak-anak dicoba. Paham ya? Atau mesinnya selesaikan dulu yang ini ya, kalian lanjutkan. Pi-nya mesinnya nanti aja dihitungnya ya. Atau langsung pi masukkan boleh juga ya. Tidak masalah. Silakan dioret-oret. Kita pakai pi-nya di sini 3,14. 3,14 kali R-nya 15 ya. 15 kali 15 kali T. Nah, silakan.
Oke, Misina kasih waktu. Ya, Misina harap yang lain itu mencoba ya. Bagaimana ya caranya ya ini ya kalian ya. Oke, silakan bantu Misina untuk menghitung ya. 14130. Nah, 3,14 dikali 15 kali 15, 225 ya. T sama dengan 3,14 dikali 225 berapa? Berapa Nana? 706 ya? 706,5 betul nggak? Betul nggak Nana? Benar, Miss. Betul ya? Oke, sama dengan 14130. Berarti tingginya 14130 dibagi 706,5. Oke, berarti tingginya ini dibagi ini. Hasilnya 20 ya. Nah, T-nya 20. Sekarang kita mau cari luas selimut ya. Jadi luas selimut, apa rumus luas selimut? Luas selimut apa rumusnya? 2 PR kali T. Ya, 2 PR kali T. Oke, sama dengan 2 Pi-nya Misina simpan dulu, R-nya adalah 15 kali tingginya 20 ya. Nah, 2 kali 15, 30. 30 kali 20, 600 ya, 600 Pi. Nah, kita ganti Pi-nya kali 3,14. Sehingga hasilnya 600 dikali 3,14 berapa? 1884. Satuannya sentimeter persegi. Oke, baik. Itu ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Sedikit ya kita bahas untuk hari ini ya. Waktu kita udah hampir habis. Nah, kalian bisa coba soal nomor 3, 4, dan 5. Jadi cukup 5 soal saja kita bahas. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Silakan kalian persiapkan. Besok kita akan bahas. Kalian coba dulu di rumah ya, nomor 3, 4, dan 5. Oke, bagi yang belum mengumpulkan tugas, besok adalah pengumpulan tugas terakhir yang ada di Moodle. Ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa? Tolong yang belum ya. Tugas KI4 juga ada 3 orang tadi, ada Ivana, kemudian ada Aldon sama Jessie yang belum mengumpulkan. Misina minta segera mengumpulkan. Ya. Oke. Baik anak-anak, sebelum Misina akhiri untuk hari ini, pelajaran nanti bahasa Inggris oleh Miss Desi itu Miss Desi tidak bisa mengajar ya. Jadi akan ada tugas, Misina share screen saja ya. Bentar, Misina share screen. Tugasnya adalah, Misina belum buka ternyata ya, sebentar ya. Nanti bisa kalian kerjakan, terus kalian kumpulkan di Moodle. Ya. Oke. Misina buka dulu tugasnya. Ya. Nah, mana dia? Nah, ini tugasnya. Bisa kalian foto dulu boleh ya. Ya, silahkan difoto, kemudian nanti kalian langsung upload kalau sudah selesai. Misina harap hari ini bisa selesai semuanya. Ya, sudah difoto? Tahan di screenshot mungkin. Harus selesai hari ini. Kumpulkan di Moodle. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan boleh. Nanti soalnya Misina tidak standby di komputer ya, Misina akan standby di laptop. Mungkin kalau Misina tidak jawab di Zoom, kalian bisa chat Misina lewat WA ya. Oke. Baik. Baik, Misina akhiri anak-anak untuk pelajaran matematika kita pagi hari ini. Kita akan lanjutkan besok ya. Kita tutup doa ya. Misina akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami, anak-anak-Mu kelas 9A yang sudah mengikuti pelajaran matematika dengan baik. Semoga di hari-hari berikutnya mereka lebih baik lagi,
lebih aktif lagi untuk mengikuti pelajaran matematika. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi anak-anak-Mu akan beristirahat, mungkin makan atau ada yang mengerjakan tugas. Kiranya Tuhan Kau senantiasa selalu memberkati mereka, apapun yang mereka lakukan senantiasa berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, baik anak-anak. Wah, Eldon baru masuk lagi ya. Baik, silakan kalian boleh break sebentar. Nanti 10:30 Miss Yuna akan share screen atau Miss Yuna share screen sekarang ya. Miss Yuna share screen aja. Nah, ini tugas dari Miss Desi. Miss Yuna share screen aja. Oke, silakan anak-anak, selamat beristirahat. Ingat waktu ya, kalian harus mengerjakan tugas. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Oke, selamat siang, semangat pagi ya. Semangat selalu meskipun matahari tidak kelihatan ya. Hari ini wajahnya buram matahari karena dikuasai oleh sang hujan ya, sang hujan. Oke, baik. Terima kasih Tirsa sudah memberi respon. Yang lain di mana masih adakah di sana? Halo anak-anak kelas 9A. Ladies and gentlemen, masih ada di sana semua? Oke, baik. Terima kasih untuk reaksinya. Baik, mari terlebih dahulu seperti biasa di awal pertemuan, silahkan dinyalakan kameranya. Silahkan bagi yang kameranya tidak bermasalah. Nyalakan semua, seperti apapun bentukmu. Jangan bilang saya, ini ada alasan, ada anak-anak yang alasan begini. Mister, terutama cewek-cewek. Mister kan ngajar kelas 89. Ada yang, Mister saya belum glowy. Chat Mister, loh belum glowy? Cewek-cewek ini belum glowy. Silahkan dinyalakan kameranya bagi yang kameranya tidak bermasalah. Oke, Gisel. Gisel katanya chat Mister, oh belum glowy tapi tidak apa-apalah. Ya, oke silahkan. Siapa yang mau nyusul? Oke, ada Tirza. Gisel dan Tirza. Siapa lagi? Silahkan. Ivan. Ivan ini. Mister harus panggil karena dia masih tidur kayaknya. Ada Christabel Tiffany seperti biasa tanpa senyum. Oh ya, nah ini baru senyum nih. Silahkan yang lain menyusul. Gisel kau usahakan menguap di situ ngantuk. Habis kau tutup kamera tidur ya. Ya yang lain silahkan. Ini yang lain kamera sebenarnya tidak masalah. Mister tahu ada beberapa anak, tetapi tidak tahu. Mungkin sambil main kah atau ngapain. Ivan Alexander, Ivan bangun sudah. Oke, nah jadi bagus ya temanya selalu kamarnya remang-remang ya, lampunya tidak terang. Jadi oke, jadi ada di sana. Oke baik, hanya 4 anak yang bersedia menyalakan kamera, maka seperti biasa. Oh Cevi, halo Cevi, baik Cevi sudah ada di sana. Ivan, kau baru bangun di sana ya. Ada Stefano, ada Sydney dan Axton. Ya oke, Stefano. Sydney dan Axton, oke. Oh, Axton ya. Oke, Axton, oke. Baik, kalau tidak ada lagi yang bersedia seperti biasa Mister akan menyapa satu persatu. Silahkan beri reaksi kalau kalian ada di sana. Oke, Tirsa sudah, Cevi sudah, Gisel sudah, Sydney sudah, Axton sudah, Stefano, Ivan sudah. Oke, Christabel Tiffany ada di sana, halo. Bisa beri reaksi, oke. Oh, Christabel tadi sudah. Jadi sudah tadi, oke. Josephine? Oke. Christian Ethan? Halo Ethan? Christian Ethan? Oke. Aldon Joel? Aldon? Oh ya, Aldon biasanya nyalakan kamera, tumben hari ini. Aldon, sudah ada di sana? Oh ini anak tidak tahu di mana ini. Lalu Jesslyn, halo Jesslyn. Halo Jesslyn, oke Jesslyn ada di sana. Benny, next Benny. Iya.
Oke, baik. Aurelia? Jadi's friend? Aurelia? Oke, ada. Giovanna? Oke, Giovanna ada. Aurelia itu JD ada tertawa di sana. Eldon Siregar. Halo Eldon. Eldon Siregar. Oke. Lalu Christopher Jonathan Excel. Christopher Jonathan Excel. Ada di sana, bisa beri reaksi? Oh, sip. Oke. Lalu Ivana Jane. Halo Ivana Jane. Ivana Jane ada di sana, bisa beri reaksi? Oke, baik, ada. Joshua? Moleki, halo Jos. Joshua? Oke, dan Monica. Monica Nandasani. Halo Monica, oke. Baik, tersisa satu orang di Zoom yang belum beri reaksi, yaitu Aldon. Halo Aldon Joel. Sudah ada di sana Aldon Joel? Oh, belum juga. Oke, di Zoom sudah hadir semua. Baik. Ya baik, mari sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silahkan Sydney, pimpin kita dalam doa. Sydney, silahkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar bahasa Indonesia. Tuhan berkati kami supaya bisa belajar dengan baik. Dan berkati Mr. Robi yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Sydney. Oke, baik. Anak-anak, hari ini agendanya adalah ini. Agenda Mister hari ini adalah membereskan semua nilai selama ini. Yang belum beres, ada beberapa anak yang belum beres. Kalau daftar poin dia tetap jalan seperti biasa. Tetapi yang wajib itu 2 ya, yang belum ya. Yaitu yang pertama itu presentasi. Kalau kalian masih ingat, menemukan pro dan kontra dalam sebuah artikel. Lalu yang kedua, model kemarin. Itu juga ada yang belum. Hari Kamis lalu. Nah, maka hari ini beberapa anak ini akan membereskan tugas-tugas tersebut. Itu adalah agenda kita. Yang lain yang sudah beres, Mister mohon maaf hari ini belajar mandiri. Silahkan lihat lagi teori yang sudah kita lalui. Karena apa? Kalau kalian lihat di sana, kita hampir sudah di penghujung materi. Ya, mulai dari pengertian, ciri-ciri, fungsi dan tujuan, informasi dalam teks diskusi, gagasan menentukan gagasan pokok, struktur dan kebahasaan sudah selesai. Lalu nanti hari Kamis, pertemuan hari Kamis kita selesaikan teori. Jadi pas sesuai waktu yang sudah kita sepakati ya. Jadi hari Kamis kita akan bertemu lalu membahas mengenai teori mengenai cara membuat teks diskusi, cara menyunting dan menyajikan. Jadi itu satu pertemuan bisa selesai. Lalu minggu depan hari Senin tanggal 1 Maret kita mulai proyek yang akan diambil sebagai nilai ulangan harian ya. Proyek membuat teks diskusi itu. Yang akan menggantikan nilai ulangan harian khusus untuk teks diskusi ini. Nah, lalu nanti minggu kedua, ingat baik-baik minggu kedua kita sudah ini apa ya? PTS ya, minggu kedua bulan Maret. Setelah nyepi langsung PTS. Ya, oke. Jadi jangan lupa belajar ya, pelajari teori yang sudah kita pelajari selama ini. Oke, baik. Mister langsung aja dan Mister ingatkan, Mister yakin dengan guru siapapun ya, apalagi dengan Mister ingat baik-baik. Mister bilang apa? Yang penting berani saja. Tidak mungkin Mister bilang, ini Josephine kamu salah itu jawab, maka taruhannya adalah kaki kirimu. Kan tidak. Atau Tirsa itu kamu salah jawab, taruhannya adalah kepalamu. Itu kan tidak. Atau Cevi itu kamu salah, tangan kananmu adalah taruhannya. Kan tidak. Ya, belajar dengan Mister dan guru siapapun Mister yakin. Yang penting komunikasi. Kalau ada komunikasi semuanya lancar. Kita di muka bumi ini kalau ada komunikasi semuanya lancar. Biasanya orang tiba-tiba cepat ada biasanya terjadi apa? Terjadi pemukulan atau terjadi sampai tingkat pembunuhan. Itu karena apa? Karena tidak ada komunikasi yang baik. Kalau komunikasi yang baik, komunikasi yang lancar, maka semuanya akan beres-beres saja. Ingat Mister selalu tekankan belajar dengan Mister fun, happy.
Karena ketika dalam keadaan senang, Mister sudah sampaikan, ya, jadi ada seorang psikolog yang meneliti ya bahwa kalau kita dalam keadaan senang otak kita jalan, tapi kalau keadaan takut itu otak kita tertutup, dan itu Mister buktikan. Mister masih ingat waktu Mister di bangku sekolah wajib belajar 12 tahun seperti kalian, TK, SD, SMP, SMA, itu Mister biasanya takut. Ada beberapa mata pelajaran yang buat Mister takut, dan betul. Ketika Mister takut itu tidak tahu sama sekali. Tapi ketika coba berani, yang penting ada komunikasi. Guru itu, fungsi guru itu apa? Tidak mungkin kalian tanya, Mister saya belum paham ini, lalu guru bilang kau ngapain saja. Tidak mungkin. Kalau kamu datang beritahu Mister saya belum paham di sini, pasti, atau Miss saya belum paham, pasti akan diladeni. Oke, mari ini begini, ini begini. Fungsi guru di hadapan kalian mengajar kalian adalah menuntun kalian mulai dari angka 0 sampai ke angka selanjutnya. Kalau tidak, belum paham, kita ulangi lagi, tidak menjadi masalah. Ya, oke, baik. Mari kita bereskan nilai hari ini supaya nanti PTS-mu tidak terganggu. Mister nanti juga kejar-kejaran, kalian juga lari-larian, tidak jelas. Nilai nanti akhirnya nilai tidak beres. Oke. Jadi 2 jenis nilai yang wajib diambil itu adalah yang pertama untuk presentasi itu sisa 1 orang, yaitu Ivana Jane. Halo Ivana Jane, bisa beri reaksi? Tidak apa-apa, jangan takut, jangan khawatir, nanti Mister pandu. Bisa beri reaksi, Ivana ada di sana? Halo Ivana Jane? Bisa beri, oke, sip. Intinya ada reaksi, ada jawab Mister, komunikasi lancar Ivana, beres, Mister akan tuntun. Jangan takut. Lalu next, yang kedua tentang Moodle, tugas yang ada di Moodle itu, yang pertama jadi dia bisa jawab Mister, nyalakan mic. Jadi, ya Mister. Jadi kamu sudah kerja tapi kayaknya belum tekan kumpul. Sudah. Atau punyamu itu belum selesai. Nanti Mister itu yang hari hari Kamis bukan? Ya betul, Kamis. Nanti Mister akan tunjukkan buktinya. Sebentar, jadi nanti Mister akan tunjukkan buktinya sebentar. Oke. Setelah jadi ada Ivana. Halo Ivana, bisa beri reaksi? Ivana Jane masih ada di sana? Halo Ivana Jane. Halo Ivana, masih ada di sana? Halo? Oh, oke, baik. Semoga bukan jaringan. Lalu Jesslyn. Halo Jesslyn. Bisa dengar suara Mister di sana? Bisa beri reaksi? Jesslyn. Halo Jesslyn. Oke, baik, karena Jesslyn biasanya kendala jaringan. Coba Mister akan hubungi melalui WA ya. Mister akan hubungi, coba. Ivana Jane ada di sana, bisa beri reaksi? Oke, baik, mungkin masalah jaringan. Oke, Mister akan coba follow up melalui WA ya. Oh ya, oke, baik Ivana. Oke. Baik. Sekarang adalah coba Mister memberikan bukti bahwa jadi belum. Oke, mari kita lihat bersama 9A ya. Jadi, lihat baik-baik. Oke, sekarang Mister lihat masukkan ke Zoom. Oke, ya. Jadi silahkan perhatikan di sana. Halo jadi, bisa dengar Mister? Jadi,
Iya. Nah, coba lihat Mister share screen sekarang sebagai bukti. Di mana ya? Nah, silahkan lihat di sana. Perhatikan ya, tugas tak baru, oke, sudah ada. Loh. Nah, 19 anak. Nah, 19 anak yang harusnya sudah. Silahkan jadi lihat di sana ya, keterangan. Jadi dia. Nah, ini. Ini. Jadi, bisa lihat punyamu. Ini. Halo, jadi bisa lihat di layar? Iya. Nah, ini bisa lihat di layarmu. Lihat ini punyamu tidak ada. Ini, lihat 0. Nah. Sementara kalau beres seperti punya temanmu yang belum dinilai, misalkan ini si temanmu Aurelia, nah kita bisa cek. Nah, ini ada di dalamnya ada. Nah, Aurelia ini minim sekali kerjaannya Aurelia ini. Irit sekali. Nah, punyamu belum. Ini, Mister sudah cek dengan saksama ini. Sudah lihat ya, benar ya, Mister benar ya. Halo, jadi kayaknya karena waktu kamu kerja, selesai kamu tidak ketik pencet ada satu pilihan terakhir, yaitu selesai. Atau apa submit atau apa. Kalau tidak salah. Nah, ini. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kalau yang lain kan misalkan begini kan ada. Belum dinilai. Nah, ini adalah hasil kerjaannya. Tak, ketika kita klik, nah ada di dalam. Nah, ini jawabannya. Misalkan punya Monica. Jadi bisa lihat ya. Nah, ini punya Monica, temuannya banyak sekali. Luar biasa. Halo, jadi sudah lihat ya, betul ya? Jadi dia? Ya, Mister. Oke, sudah lihat ya? Jadi? Ya. Sudah ya, sudah lihat tadi ya, benar-benar ya, belum selesai ya. Itu. Coba sekarang kamu akses ke model, bisa nggak? Coba akses lagi ke model, bisa atau tidak? Coba. Soalnya satu kesempatan. Soalnya kalau tidak bisa berarti cara kerjamu harus lain lagi. Coba akses ke model sekarang. Udah, Mister. Bisa masuk? Bisa coba masuk coba ke tugas, bisa? Oh, ke tugas. Nah, coba masuk sampai ke tugas bahasa Indonesia itu. Bisa akses atau tidak? Atau kesempatanmu sudah habis kamu gunakan? Sebentar, Mister, mulai. Tidak apa-apa. Oke, pelan-pelan. Tidak ada lagi kesempatan Ya, ini, Mister. betul, tidak ada lagi karena ini memang sudah terisi. Oke. Sekarang khusus untuk JD, perhatikan baik-baik, khusus untuk JD karena kesempatanmu sudah ada, oke, Mister jangan buka lagi kesempatan kedua karena nanti tumpang tindih. Kamu kerjakan di kertas atau di buku boleh, sudah? Jadi dengar? Halo, jadi bisa dengar suara Mister dengan jelas di sana? Ya, bisa. Oke, jadi kamu kerjakan di buku. Silahkan yang kata-kata kajian, kata populer, konjungsi itu kamu stabilo, kalau tidak kamu garis bawahi atau lingkari pakai pulpen lalu foto dan kirim ke WA Mister. Biar cepat. Segera, jam pelajaran 12.40 selesai. Oke, jadi? Sip. Oke, 12.40 selesai. Kerjakan di sebuah kertas. Kata kajian, kata populer, konjungsi dan konjungsi itu diberi garis atau stabilo atau pokoknya tanda supaya Mister tahu. Kalimat argumentatif jangan lupa. Silahkan kerjakan ulang lagi. Ingat LKS, artikelnya LKS halaman 94 sampai 95. Laksanakan. Konsep kerjanya masih sama, semua dalam bentuk kalimat.
Oke, baik. Sekarang Mister akan hubungi karena Ivana Jane slow internet dan Ivana dan Jesslyn. Oke. Baik anak-anak yang lain seperti biasa Mister mohon belajar mandiri ya mengenai teori yang sudah kita pelajari. Mister coba menghubungi mereka melalui via WhatsApp coba. Iya. Oke, baik anak-anak baik, perhatikan. Oke, Mister sudah cek melalui ini yang baru bergabung. Jadi bagaimana sementara mengerjakan? Bisa beri reaksi atau jawab Mister Jadi? Oke, baik. Jesslyn bisa beri reaksi sementara ya, Mister lihat ada di Zoom Jesslyn. Oke, jadi kerja di luar. Oke, Ivana Jane bisa beri reaksi, kamu ada di sana? Oke, baik. Ivana Jane, Mister sudah lihat di sini tapi kamu belum bergabung ke Moodle. Mister baru cek ini Jesslyn karena jadi kesempatannya sudah habis. Oh ya, kayaknya baru bergabung ini. Oke, Ivana Jane sudah bergabung dan sementara mengerjakan. Oke, baik. Baik, Mister akan pantau melalui Moodle. Waktu tersisa masih 18 menit lagi. Nah, karena Mister akan memantau si Jesslyn, Jedi, dan Ivana melalui Moodle, maka dari itu anak-anak yang lain, nah boleh kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Ya, kita mengakhiri pertemuan kita, pembelajaran kita pada hari ini 15 menit lebih awal, tidak apa-apa. Tetapi Jesslyn dan Ivana Jane dan Jedi masih tetap lanjut. Mister tunggu sampai 12.40. Mister pantau sampai 12.40 ya. Oke Jesslyn dengar Mister? Mister pantau sampai 12.40, oke? Oke, Ivana Jane oke? Oke Ivana Jane. Lalu Jedi oke? Jedi dia oke. Sip. Baik, kita akhiri di Zoom tidak apa-apa, tetapi tetap kerjakan sampai waktu. Oke, Mister stay di sini sampai selesai waktu ya. Oke, baik. Mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Silahkan Tirsya pimpin kita dalam doa. Ya, Silahkan. pimpin doa. Ya betul. Oh, Mister tadi ngomong kalau tidak dengar. Dengar. Ya, silahkan. Tuhan, mari berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami sepanjang pelajaran hari ini, Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, dan juga berkati Miss Robin yang sudah mengajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, terima kasih Tirsya. Terima kasih anak-anak kelas 9A. Ivana Jane, Jesslyn, dan Jedi. Mister sampai waktu. Oh ya, oke. Jesslyn katanya sudah selesai. Oke, Mister akan lihat di Moodle. Oke, tersisa Ivana Jane dan Jedi. Jedi nanti kirim melalui WA karena kesempatan di Moodle sudah selesai. Oke, baik. Mister akan pantau mereka. Ivana Jane ada di sana, bisa beri reaksi. Ivana Jane. Oke, baik. Ya, oke, baik. Oke, Mister akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan selamat siang, semangat selalu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa hari Kamis. Bye semua.